Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad Bayu Hijrianto, mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan NIM 240934702562 dari offering A, jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang integral tak wajar. Jadi, apa sih yang disebut dengan integral tak wajar? Jadi, integral tak wajar ini atau bisa disebut juga improper integral. Ini adalah integral tentu dengan batas, tapi salah satu dari berikut terjadi. Jadi ini syarat-syaratnya. Satu, batasnya tak hingga. Jadi salah satu batasnya itu adalah tak hingga. Dan kedua syaratnya yaitu fungsinya tak terdefinisi di suatu titik dalam interval. Misal pembagi nol. Di sini kita punya contohnya integral dengan batas tak hingga dan satu dengan persamaan 1/x² dx. Ini disebut integral tak wajar karena di sini batasnya ada tak hingga. Sebenarnya ada dua cara yang saya tahu untuk menyelesaikan persoalan integral tak wajar. Pertama dengan limit, kedua dengan cara saya yang akan saya jelaskan, dan kita akan fokus ke cara yang selanjutnya. Di sini ada contoh soal pertama, eh, yaitu integral tak wajar dengan batas tak hingga dan satu dengan fungsi x min 3 dx. Gimana caranya kita menyelesaikan ini? Caranya sebenarnya hampir sama dengan menyelesaikan integral seperti pada umumnya, yaitu dengan di sini kita turunin dulu si pangkat minus 3-nya. Di sini kan sebenarnya ada angka 1 yang tidak ditulis, jadi 1 per kita turunin tapi di plus 1. Min 3 plus 1 yaitu min 2. Jadinya min 1/2 X pangkatnya juga sama di plus 1. Min 3 plus 1 jadi min 2. Jadi min 1/2 dikali X pangkat min 2. Kita tulis batasnya di sini tak hingga dan 1. Tapi di sini karena ada pangkat min, kita biar lebih enak, kita ilangin minnya dengan cara kita turunin X pangkat min 2 ini ke bawah. Jadinya min 1/2 dikali X pangkat 2. Tulis juga batasnya tak hingga dan 1. Nah, ini baru kita masukin si batasnya ini. Batasnya ini. Si tak hingga dan 1. Di sini kita masukin pertama yang 1 ini, masukin ke X ya. Jadi min 1/2 X satunya masukin ke X, dikuadratin, 1 dikuadratin tetap jadi 1. Jadi tulis di sini 1. Dan kalau integral itu selalu dikurang dengan batas yang atasnya. Nah, gimana ini batasnya ini tak hingga? Kita masukin aja dulu. Jadi min 1/2 X-nya ini diganti tak hingga kuadrat. Nah, ini yang berbeda dengan integral pada umumnya. Di sini kita bisa
tahingga itu kan angkanya banyak. Jadi tahingga dikuadratin dan dikali 2 itu tetap banyak angkanya. Jadi tetap aja kita bisa tulis di sini 2 tahingga kuadrat ini kita bisa tulis dengan tahingga juga. Jadi sorry, 1 dibagi dengan tahingga itu mendekati 0. Bisa kita tulis. Di sini karena min ketemu min jadi plus. Terus di sini 1 per 2 kali 1 yaitu 2, jadi min 1 per 2. Min 1 per 2 ditambah 0, yaitu hasilnya tetap min 1 per 2. Itu. Dan kalau sampai di sini masih ada yang mau tanyakan, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Di sini ada soal sama dengan batasnya integral tahingga dan 1 dan dengan fungsinya 1 per 1 plus x pangkat 4. Gimana caranya biar nggak ada pecahan? Pertama kita naikin dulu ini penyebutnya. Karena ada pangkatnya jadi kita bisa naikin diganti dengan minus, dikali dengan minus pangkatnya. Jadinya 1 ditambah x pangkat minus 4 dx. Nah, dari sini kita turunin. Karena di sini ada 1 sebenarnya. Kita turunin dan ditambah 1. Minus 4 tambah 1 sama dengan minus 3. Dan nya juga ditulis dengan pangkat plus 1. Nah, jadi 1 plus x pangkat minus 3. Nah, gimana kita nurunin ininya? Nurunin si 1 plus x ya. Itu kalau 1 plus x diturunin kan hasilnya 1 ya. Nah, itu bisa kita tulis di sini. Jadi, min 3 dikali 1 gitu. Ini tetap kita tulis ya batasnya, yaitu tahingga dan 1. Di sini karena ini pangkatnya minus, kita turunin lagi ke bawah biar nggak minus. Jadinya minus 1 per 3 dikali 1 tambah x pangkat 3 dengan batas tahingga dan 1. Pertama kita masukin dulu batas satunya ini ke x-nya ini. Jadi 1 min 1 per 3, 1 ditambah 1 yaitu 2. 2 dipangkatin 3 yaitu 8. Jadi bisa kita tulis 8 di sini. Selalu dikurang dengan batas atasnya. Jadi kita masukin lagi min 1 per 3 dikali dengan 1 tambah tahingga dipangkatin 3. Sama seperti soal sebelumnya. 1 pertama 1 ditambah tahingga. Tetap tahingga kan. Lalu tahingga dipangkatin dengan 3. Udah mah tahingga dikali dengan tahingga dikali lagi dengan tahingga. Jadi tahingga tetap, atau bisa kita tulis tahingga pangkat 3. Sini kita turunin ke bawah. Jadi min 1 per 24 ditambah dengan min 1 per tahingga pangkat 3. Tahingga pangkat 3 min 1 dibagi dengan tahingga yaitu 0. Jadi min 1 per 24 ditambah 0 sama aja hasilnya dengan min 1 per 24. Itu dia, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalau ingin bertanya tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak.